Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini hari Senin 16 Februari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah ibadah di bulan Ramadan. Istiqomah itu terjadi karena jiwa dapat berkomunikasi dengan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan. Begitu bahagianya kita apabila dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, karena kali ini kita tunggu-tunggu. Begitu istimewanya bulan Ramadan, di samping karena keutamaannya, bulan Ramadan itu karena terjadi 1 tahun sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali tentang masalah istiqomah di bulan Ramadan. Pentingnya keistiqomahan di bulan Ramadan agar ibadah di bulan Ramadan, terutama puasa, terutama sholat atau yang lainnya, agar kita itu istiqomah. Artinya semakin ke belakang ya, kita harapkan ibadah-ibadah kita semakin baik, semakin khusyuk ya, keikhlasan kita semakin terasa ya, hanya semata-mata mencari keridhaan Allah. Nah, itu bisa terjadi manakala jiwa kita itu mampu berkomunikasi dengan Allah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa jiwa itu sebenarnya bertauhid kepada Allah, jiwa itu bersyahadat kepada Allah. Namun ketika masuk ke dalam jasad kita, banyak terjadi hal-hal yang mempengaruhi kerja maksimal daripada jiwa kita. Apabila jiwa kita bisa atau dapat berkomunikasi dengan Allah, karena jiwa itu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, jiwa itu istiqomah di dalam melaksanakan ibadah, istiqomah rutin terus. Nah, ini yang sebetulnya yang menghasilkan kerja maksimal daripada jiwa dan mampu berkomunikasi dengan Allah. Nah, jiwa yang mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjamin kita istiqomah di bulan Ramadan. Karena apa? Karena ketika jiwa itu mampu berkomunikasi kepada Allah, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Yang pertama adalah, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika jiwa itu mampu berkomunikasi dengan Allah, mampu jiwa kita itu selalu dalam keadaan suci ya, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kita lihat di dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat 32, Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'addim sya'airallahi fa innaha." Demikianlah dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu min taqwal qulub, timbul dari ketakwaan qalbu. Jadi orang-orang yang takwa itu ya, orang-orang yang melakukan syiar-syiar Allah ya, maka itu timbul dari ketakwaan qalbu.
Makanya Bapak Ibu, persiapan di bulan Ramadan itu tidak terjadi dengan begitu cepat, terjadi dengan sendirinya, tidak, tetapi butuh proses, butuh persiapan ya. Mengapa orang itu istiqomah di bulan Ramadan? Karena di bulan-bulan sebelumnya mereka itu sudah dibekali dengan takwa yang disebabkan karena kerja jiwa mampu berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana orang itu bertakwa? Karena selalu melakukan syiar-syiar Allah. Misalkan sebelum Ramadan, bulan-bulan sebelumnya ya, dia rajin melaksanakan sholat, dia rajin melaksanakan puasa sunnah, dia bangun malam untuk tahajud, dia bersedekah, dia banyak berzikir ya, dia banyak berdoa, dia menjaga bagaimana sholat 5 waktunya itu tertata dengan baik, khusyuk, istiqomah, berjemaah di awal waktu. Nah ini sebetulnya. Nah kalau ini tidak dilakukan jauh-jauh sebelum bulan Ramadan, maka orang itu akan nanti timbul masalah ketika masuk di bulan Ramadan, akan kesulitan untuk menjadi orang yang istiqomah beribadah di bulan Ramadan. Yang kedua Bapak Ibu adalah orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan Allah melalui jiwanya, disebabkan karena jiwanya dalam keadaan suci, maka yang dihasilkan itu adalah Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kolbunya, terutama kolbu kirinya yang di dalamnya itu ada jiwa Bapak Ibu ya. Jadi ini kelebihannya Bapak Ibu ya. Kelebihannya kalau sampai jiwa kita mampu berkomunikasi dengan Allah, maka Allah memberikan petunjuk kepada kolbu kirinya, kepada jiwanya. Karena ibadah puasa itu adalah pertolongan Allah kalau kita mau istiqomah, bukan menghadirkan secara zahir. Makanya kalau ada orang-orang yang berguguran di dalam melaksanakan ibadah puasa, artinya mereka itu tidak istiqomah di dalam beribadah di bulan Ramadan, itu disebabkan karena rata-rata mereka itu menghadirkan secara fisik untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga imannya orang itu tidak masuk ke dalam kolbunya. Baik, kita lihat di dalam surat At-Taghabun surat 64 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah ya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah ya, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. Ya, oleh sebab itu agar dapat mendapat petunjuk dari Allah, maka orang itu harus mampu jiwanya berkomunikasi dengan Allah. Tidak gampang Bapak itu berkomunikasi dengan Allah, maka syaratnya orang itu harus beriman. Seringkali saya sampaikan bahwa beriman itu adalah menyembah secara murni ya, betul-betul kepada Allah. Jangan di otak-atik. Kita tidak usah percaya kepada kemampuan lain, betul-betul kepada Allah. Kita percaya, beriman bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita laksanakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sunnah Nabi sebagai pedoman hidup kita, dan kita betul-betul memperjuangkan agama Allah dengan jiwa dan raga kita, dengan harta, dengan segala apa yang kita miliki. Nah ini yang disebut dengan orang yang beriman ya. Jadi petunjuk itu masuk ke dalam kalbu kita ya, karena didasari dengan rasa iman tadi. Nah ketika posisi seperti itu, maka dipastikan orang ini istiqomah di dalam ibadah, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, terutama ibadah puasa. Bapak Ibu yang saya hormati,
perlu kita ketahui bahwa yang perlu diperhatikan lagi itu, kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Allah itu kepingin ada rasa rindu kepada hambanya. Namun Allah tidak bisa bertatapan langsung dengan kita. Kenapa? Karena rata-rata kita itu dalam keadaan hina, dalam keadaan kotor, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Maka segala kebutuhan manusia itu untuk menjawab segala problematika kehidupan, Allah cukup lewat Al-Quran. Namun tidak semua orang mampu menjadikan Al-Quran sebagai dasar untuk penyelesaian kehidupan sehari-hari. Disebabkan karena orang itu dalam keadaan kotor, bisa jadi dikuasai oleh fikirnya yang cenderung kepada dunia, hawa nafsu dan bisikan setan, atau dadanya yang bermasalah, iri, dengki, sombong, atau sifat sebut buruk lainnya, atau qalbu kanannya yang menjadi pengendali. Nah, orang-orang seperti ini Al-Quran tidak bisa masuk dalam qalbunya. Jadi Al-Quran itu diturunkan Allah kepada manusia, itu langsung masuk dalam qalbu kiri atau jantung sebelah kiri. Nah, itu bisa masuk kemudian ditampung di dalam qalbu kiri, tapi bisa ditampung manakala orang itu qalbu kirinya itu terisi iman. Nah, ini kalau tidak terisi iman maka tidak bisa. Nah, kalau sampai Al-Quran itu masuk ke dalam orang itu, masuk ke dalam qalbunya, kemudian di dalam qalbunya itu ada iman dan Al-Quran bersemayam di dalamnya, maka orang itu dahsyatnya luar biasa, dijamin pasti istiqomah melaksanakan ibadah puasa. Mari kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 97 ya. Qul man kana aduwwa li Jibril ya. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka silahkan kalian binasa dengan kebenciannya. Kenapa? Wa innahu nazzalahu, sesungguhnya Jibril menurunkannya atau menurunkan Al-Quran ala qalbika bidni, ke dalam qalbumu ya, dengan seizin biidnillahi musaddiqan lima baina yadayhi ya, dengan seizin Allah dan membenarkan apa-apa yang berada di hadapannya, wa huda wa busyra lil mu'minin, dan menjadi petunjuk ya, serta berita gembira. Artinya petunjuk, orang itu pasti jauh dari kesesatan, serta berita gembira, maka orang-orang yang di dalam kolbunya itu mampu Allah turunkan Al-Quran, Allah janjikan surga bagi orang itu. Yaitu siapa? Orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita menghadapi bulan Ramadan itu dengan sungguh-sungguh, dengan jalan jiwa kita itu disucikan, dibersihkan. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah, jangan berbuat dosa. Mari kita makan dengan makanan yang halal, banyak mengingat Allah, istiqomah di dalam beribadah. Maka orang-orang seperti ini akan meraih keutamaan Ramadan. Kita istiqomah di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.